Kelas 11 IPAS ya? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa arimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa syahid lana abwaaba fadlika wansur alaina min nazaili rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Absen ya? Ya. Faza hadir? Aulia hadir? Laili hadir? Nabila hadir? Nadia? Ashifa Aulia? Revalina Salwa? Sefiana? Fatahul Khairiyah? Alifa Cahya Utami? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks argumentasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu untuk tujuan pembelajaran kita. Peserta didik mampu menganalisis isi, ide pokok, dan isi pendukung dalam teks argumentasi di dalam poster. Nah, terus sebelum kita mulai pembelajaran, di sini sudah ada Chromebook. Ya, silahkan diambil Chromebooknya berurutan. Ya, dari Ria. Nabila. Sudah semua? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Teks prosedur itu apa menurut kalian? Ada sebuah teks yang menjelaskan Satu karangan yang memberikan alasan dan penyebab. terus Jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan pendapatan penulis dengan selesai bukti. yang benar-benar terjadi. Berarti untuk teks prosedur itu harus fakta, ya, tidak boleh opini. Lalu ada membaca kritis teks prosedur argumentasi. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, ya.
Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh perhatian, pendalaman, evaluatif, serta analitik. Nah, dengan membaca kita akan menjadi lebih tahu, lebih paham, pemahaman kita itu akan menjadi bertambah. Jadi yang kita tadi nggak tahu kita jadi tahu gitu. Nah, kalau untuk teks argumentasi ini, dia ada beberapa ide pokoknya, ide pokok pendukung teks argumentasi. Secara umum paragrafnya ada 2. Yang pertama, paragraf ide pokok. Yang kedua, ide ide penjelasan. Ya, ide pokok itu apa? Adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan. ya, paragraf pokok yang dituangkan dalam kalimat utama. Kalimat utama itu seperti apa? Pembukaan, betul. Terus ide pokok itu biasanya terletak di awal atau di akhir. Kalau di akhir namanya penutup atau kesimpulan, betul. Terus ide pokok yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Kalau di akhir disebutnya dengan paragraf iya, betul. Ide penjelasan. Ide penjelasan itu berarti Pokok yang menjelaskan menggunakan ide penjelasan penjelasan pangkat dan ya, betul. Biasanya kalau misal ada 5 paragraf. Paragraf pertama itu paragraf pembuka. Kedua, ketiga, dan keempat itu ada kalimat isi, inti. Untuk paragraf kelima atau paragraf terakhir itu biasanya penutup atau kesimpulan. Betul sekali. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Ada argumentasi induktif. Induktif ada apa? beberapa contoh Ya, berarti karena kesimpulan. Terus argumentasi deduktif adalah suatu proses berpikir penalaran yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah pada baik proposisi umum maupun khusus, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Kita ulang lagi. Di sini ada namanya ide pokok. Tadi ada yang namanya di awal atau dari paragraf. Ide pokok yang berada di awal paragraf disebut dengan ya. Kalau di akhir paragraf disebut dengan induksi. Nah, ulang lagi. Paragraf deduksi adalah paragraf di awal. Argumentasi deduktif adalah argumentasi di akhir. Jadi jangan terbalik, nanti terbalik. Terus ada agendanya. Agendanya biasanya itu ada introduction, terus objektif, data analisis, terus consultation, sama kontak. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari biasanya mengakibatkan bertambahnya lingkungan sekitar pembuangan sampah plastik yang dilakukan secara sembarangan kondisi lingkungan. Mirisnya, di lingkungan sekolah, fenomena permasalahan ini sampai dijumpai. Katakanlah misalnya seperti masalah penumpukan sampah. Banyak sampah di sekolah kita? Banyak sekali. Masih sering jajan menggunakan sampah plastik? Masih. Sehingga
penyelamat di setiap sudut lingkungan sekolah. Jadi kita di mana saja menemukan sampah. Karena kita masih menggunakan sampah plastik. Dan itu efeknya adalah sampah yang kita gunakan tadi itu akan menumpuk. Secara tidak sadar akan terus menumpuk, susah. Lama-lama membuang di mana? Sedangkan sampah plastik itu ya tidak bisa diurai gitu. Dan kadang-kadang apalagi kalau sampah bekas sosis, bekas es itu kan kita mau mengelola ulang kan males ya. Nah, itu yang harus kita kurangin. Sampah plastik akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan seperti pemandangan dan menyebabkan saluran air tersumbat. Betul? Penumpukan sampah plastik masalah yang perlu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab siapa? Bersama. Selain itu, sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat, sampah tersebut perlu diperhatikan. Plastik sendiri merupakan jenis bahan yang tidak terurai sehingga memerlukan bantuan manusia untuk mengelolanya. Dan tidak semua sampah plastik itu bisa diolah. Contoh sampah plastik yang bisa diolah itu apa? Pertama, bekas minum, botol. Terus bekas sabun. Biasanya kalau untuk bekas sabun itu diolah menjadi apa? Tas. Kalau bekas plastik itu diolah menjadi kerajinan seperti wadah kotak pensil. Apalagi celengan. Ayo, siapa yang pernah buat celengan dari botol aqua gede biasanya? Kenapa, Bu? Ben isinya oke. Ya enggak? Ya. Loh, kenapa nggak beli aja? Mirip, Bu. Kalau beli duit lagi. Ya. Terus caranya bisa dilakukan untuk penguraian, itu bisa dilakukan penumpukan sampah menggunakan bahan plastik. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik oleh warga sekolah, sampah juga bisa membantu mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat. Jadi kalau kita berhasil mengurangi sampah plastik, itu lingkungan kita akan menjadi lebih sehat, terus lebih nyaman, terus dipandang mata itu lebih indah. Makanya sekarang itu ada istilah apa? Tidak boleh menggunakan sampah plastik. Ya, di beberapa sekolah di tempat kita, khususnya di Kota Gajah, itu ada sekolahan yang sudah tidak memperbolehkan lingkungan sekolahnya itu membawa sampah plastik. Jadi mereka makan bekal, terus minum bawa wadah minum, ya ada kan, bawa botol minum. Terus kalau mereka mau jajan, wadah bekal mereka itu mereka bawa ke kantin. Bu, ini saya mau beli dengan wadah ini gitu. Nah, sekarang itu sudah mulai diterapkan di pondok kita, Pondok Darusi Syafaah Kota Gajah. Nah, diterapkannya di mana, Bu? Di SMP. SMP itu sekarang sudah mulai mengurangi sampah plastik. Jadi mereka suruh bontot, suruh bawa wadah bekal. Bahkan di pondok juga itu sudah ada beberapa yang mereka itu diharuskan membawa wadah bekal. Ya kan? Ya. Di pondok kalian sudah belum? Sudah? Harus bawa wadah sendiri atau enggak? Ya. Berarti kalian sudah berhasil untuk mengurangi sampah plastik. Terus contoh yang kedua, dampak penggunaan sampah plastik bagi kehidupan kita tadi sudah lingkungannya kumuh, terus air tersumbat,
Terus yang kedua ada yang namanya ide pokok. Ide pokok adalah pembuangan sampah plastik yang dilakukan secara sembarangan. ya, terutama di lingkungan sekolah karena kita kan hari-hari di lingkungan sekolah nih, kita setiap hari sekolah kalau ngelihat lingkungannya Allah kotor itu kok ya Allah risih ya. Tapi kalau kita melihat lingkungannya yang bersih, aman, terus banyak pepohonan itu kita akan lebih betah untuk di sekolahan. Terus yang ketiga, ide pendukung. Ide pendukungnya adalah sampah plastik tersebut akan menimbulkan dampak buruk menggunakan pemandangan yang tidak menyenangkan dan menyebabkan saluran air menjadi lebih tersumbat. Kalau kalimat argumentasi, teks argumentasi itu ada yang namanya kalimat fakta dan opini. Fakta itu apa? Fakta adalah penilaian Berarti kalau fakta itu benar-benar ada, benar-benar nyata, betul. Jadi orang gawe-gawe, orang jerene, orang katane, ya dah. Nah, zaman sekarang, jerene wong kae. Lah, lagi jenenge gosip. Nah, mbak-mbak ini biasanya tukang gosip. Terus ada yang namanya juga kalimat opini. Kalimat opini adalah menyatakan pandangan, kepercayaan atau penilaian subjektif seseorang terhadap suatu hal. ya, terus opini juga bisa didasarkan kepada sebuah fakta. Jadi fakta dan opini adalah satu kalimat yang berkolaborasi gitu. Jadi tidak terpisahkan. Terus perbedaan kalimat fakta dan opini. Kalau kalimat fakta dapat dibuktikan dengan kebenarannya, terus mempunyai data yang akurat, tempat dan peristiwanya ya. Terus dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, bersifat biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Masih ingat apa itu 5W plus 1H? Betul sekali. Menyatakan kejadian yang sedang terjadi atau yang pernah terjadi. Kalau opini apa? Bersifat subjektif, biasanya dinilai dengan menerapkan saran dan penilaian ya. Terus pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Terus menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Jadi masih kira. Terus merupakan pikiran Atau pendapat seseorang untuk kelompok. ya. Terus informasi yang disampaikan Belum ada pembuktian. biasanya ditandai dengan Ada kata-kata sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaliknya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, Ibu ada ode game. Nah, jadi Ibu akan menyatakan sebuah musik. Ini anggaplah ini sebuah setik, ya. Ini ada sebuah setik. Jadi ketika musik itu berjalan, bernyanyi, terus setik ini akan terus berjalan. Nah, nanti kalau setiknya berhenti, silakan jawab pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Dimulai dari Ria. Oke, berhenti di Faza. Untuk pertanyaan pertama, Faza,
Faja waktu kelas 10 itu kan pernah belajar jenis-jenis teks ya. Apa saja jenis-jenis teksnya? Jenis teks antara lain ada teks narasi, Ah, teks deskripsi, ah, teks eksplanasi, mm-mm. teks anekdot, teks cerita, teks laporan, dan lain-lain. Ya. Terus yang kedua, lanjut. Oke, berhenti. Pertanyaannya, pernahkah membuat sebuah poster? Pernah. Oke, pernah. Pertanyaan kedua, di mana sih biasanya melihat poster? Di jalanan, sekitar lingkungan sekolah. Oke, lanjut. Oke, Laili. Laili pernah lihat poster ya? Biasanya yang ada di dalam poster itu apa aja? Dilarang membuang sampah sembarangan. Betul. Poster kegiatan boleh juga. Lanjut. Nadia. Kalau disuruh bawa poster bisa nggak? Bisa. Oke, berarti habis ini tugas kita membawa poster ya? Sudah. Oke, oke. Tidak senang orang belajar. Baik, silahkan membentuk 3 kelompok. Ibu bentuk saja ya kelompoknya. Oke, bulat absen. Kelompok pertama, Nabila, Laili, dan Aulia ada. Kelompok yang kedua, Faja, Sefi, dan Reva. Kelompok yang ketiga, Ria, Nadia, Syifa, dan Alifa. Ini karena kita kelas kecil, jadi 3, 3, 4 gitu ya? Oke. Nah, tugasnya adalah silahkan buat satu poster aja, jadi satu kelompok satu poster itu dengan tema kearifan lokal. Sudah tahu tentang kearifan lokal? Ya seperti biasa kearifan lokal ini. Contoh kearifan lokal. Nih posternya gini, boleh tentang budaya, boleh tentang sandang pangan, boleh tentang daerah. Namanya juga kan kearifan lokal ya, jadi bebas. Sok, boleh dimulai dari sekarang? Kalau mau digabung, gak apa-apa, mejanya digabung boleh. Ya, silakan mendekat ke kelompoknya masing-masing. Ya. Chromebooknya sudah diaktifkan? Ya. Silakan masuk di Chromebook menggunakan Belajar ID. Poster bisa dibuat di Canva, poster mewah. Tapi ibu rekomendasinya di Canva karena Canva itu gratis. Sudah premium kalau untuk Belajar ID. Budaya, kuliner.
Sudah? Boleh ya? Dikasih logo sekolah ya, jangan lupa. Oke, Bu. Bagus. Ya, boleh tentang makanan, boleh tentang budaya, terus Kuliner boleh nggak, Bu? kuliner boleh. Ya, kan itu masuk ke makanan, coy. Tentang kebudayaan. Ya, tentang kebudayaan boleh. Misal baju adat istiadat. Kilo nggak sih? Kilo. Silahkan dibuat dengan kemampuan kalian, dibuat dengan senangnya di apa nih, aku senangnya di budaya, Bu. Silahkan dibuat di budaya. Aku senangnya di makanan, Bu. Ya, ya, betul. Kayaknya nih. Setelah itu, silahkan nanti kalian jelaskan apa sih poster yang kalian buat, misalnya tentang budaya. Apa sih budaya Lampung? Terus baju adatnya itu seperti apa gitu. Boleh. Bagusnya kayak di sini aja biar lebih cantik. Sip.
Bagus. Ya, nama kelompoknya ditulis. Ya, itu kan udah ada pengertiannya. Nah, nanti dijelaskan pengertiannya apa. Kenapa kok milih ini gitu.
Kan bisa di share ininya, jadi semua bisa ngedit bareng. Nih di share aja kayak gini, share terus ke temannya gitu, jadi ngeditnya bisa bareng. Ini satu akun? Tidak. Ah iya, bisa, kan bisa di share gitu. Sip sip sip. Jadi bisa ngedit bareng. Nah kalau ada yang nggak pas nih, apa yang kurang pas, nah. Itu nggak sama. Kan kalau di sini ganti, otomatis di sini juga ganti. Iya. Oh, share di share aja. Nah, share ke temannya. Nih, buka Canva. Canva dong. Terus udah. Yang nge-share si Laili, bagikan. Ya, bagikan. Terus, email siapa li? Reva. nih kirim ke temennya siapa? Sini Bu. Ya langsung ya, bagikan. Siapa kamu? Ya, udah kirim, Bagikan. bagikan. Udah, terus kita lihat di sini nih, kan ada notif. Nah, buka. Nah, bisa? Ini bisa Iya, bisa bareng-bareng. Jadi kalau misal nih yang tukang edit si Laili, jadi Nabila bisa ngeliatin, ih bagian ini loh Laili, gitu. ini ya. Bisa? Bisa. Ah. Baru tahu loh. Iya sayang. Kalau di share bukannya di not yang nge-share siapa? Ah, berarti di sini. Home. Home. File. Back. Nih. Nah, X. Oke nih, notif. Nah. Pakai akunnya apa lagi ya? Oh, iya. Sama kan? Nah. Itulah enaknya Canva edukasi, jadi satu yang buat semua bisa ngeliat bareng gitu. Bisa? Nih di notif. Nah, di situ pesannya tuh. Sip. Ada, nih ada namanya Alifa. Alifa lagi ngetik satu nih pindah Alifa. Buka dulu G. Yang buka cuma Bisa? sama Alif. Udah ada Bu. Nah, nah, nanti ada nama temennya kan? Iya. Bisa ya? Bisa. Pakai akunnya siapa? Akun sendiri. Ya. Udah di share. Al, coba sini Al. Diklik dulu dong coy. Oh, mana?
Ini coy. Bagikan. Terus al. Nama. Al. Siapa namanya? Aulia. Iya. Loh, Aulia itu yang punya. Yang punya si Aulia. Yang punya di sini Nabila, Bu. Bentar, Al. Coba tambah bagian. Kok bisa? Oh. Ada sinyalnya nggak? Oh. Harusnya masuk. Nggak ada sinyal nih. Coba dimatiin terus hidupin lagi Chromebooknya. Berarti tentang membatik ya? Iya, sip. Bisa Nat? Enggak. Ya. Nih. Nah, sip. Ada namanya tuh.
Biasa aja mukanya. Serius amat lah ini. Sudah, kalau sudah poster yang dibuat, silahkan cari pengertian dari poster yang sudah dibuat. Ya, alasan kenapa kalian buat poster itu. Sudah? Kelompok 3 sudah siap presentasi? Dah, silahkan maju ke depan. Tiga, dua, satu. Silahkan di sini. Gimana, Bu? Kalau mau di-share ke temennya boleh, biar temennya melihat. Ya, satu orang boleh.
Salam dulu, Bu. Ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster yang berjudul tentang Silahkan posternya dilihat di ya. kearifan lokal kuliner khas Yogyakarta. Ya. Udah bisa dibuka semua teman-teman. Belum. Kearifan lokal Yogyakarta. Kuliner khas. Kuliner. Bisa Dibukanya di notif. Ya. dari notifikasinya. Klik lonceng notifikasi Dari notifnya. sebelah kanan. Dari notif. Sepi. Dari notif. Bisa. Yang mana? Ada nggak? Ya, betul Yogyakarta. Iya. Ya, Yogyakarta. Ada. Coba Repa ya. Bisa. Di notif? Repa ada nggak? Coba. Ada. Cuma ada Nabila doang. Seviana coba. Seviana. Udah Sepian. Coba kirim. Ada? Itu Bu di sana. Dapat dia. Di sini nggak ada. Ada. Tanpa gitu. Oh. Nah, coba. Nabila udah ada belum? Share. Ini Bu, sini. Ya. Repa udah ada. Siapa namanya? Bapak. Seviana. Sudah Seviana? Sudah. Bukan Senat Batik. Yogyakarta yang tadi. Yogyakarta yang tadi. Udah ada belum? Ke ibu boleh Olivia Ajeng? Boleh ya. Iya. Aktif dari Udah ada semua. Jadi di sini kami mau nunjukin jelasin yang tentang poster yang udah kita buat tentang kearifan lokal Yogyakarta, kuliner khasnya. Yang pertama itu ada gudeg. Kuliner khas Yogyakarta yang pertama gudeg. Gudeg dalam bahasa Jawa yaitu hangudeg atau gudeg yang berarti mengadu. Gudeg terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula merah, memiliki cita rasa cenderung manis. Biasanya disajikan dengan krecek, baceman telur atau ayam dan aren. Yang kedua, kuliner khas dari Yogyakarta ada kue apem. Kue apem adalah simbol pengampunan atau permohonan ampunan dari berbagai kesalahan sekaligus mengungkapkan rasa syukur. Terbuat dari tepung kanji, tepung beras dan kelapa muda. Yang ketiga ada tiwul. Istilah tiwul diambil dari bahasa Jawa yang berarti singkong yang sudah mengering. Tiwul yang terbuat dari singkong dipilih masyarakat Jawa untuk menggantikan nasi atau beras.
Yang keempat ada bakpia. Bakpia berasal dari dialek Hokkien dengan nama asli Tau Pia, yang secara harfiah artinya kue atau roti yang berisikan daging, tersebut dari tepung terigu yang dipanggang dengan isian berupa kacang hijau dicampur gula. Yang terakhir ada wedang uwuh. Dalam bahasa Jawa, wedang uwuh memiliki arti yaitu minuman sampah. Wedang uwuh terdiri dari beberapa rempah yaitu jahe, kayu secang, daun dan kayu manis, daun dan akar serai, daun pala dan biji pala, kapulaga dan gula batu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Kenapa kok milih kuliner Jogja? Karena menarik. Kenapa lebih menarik daripada kuliner yang lain? Ciri khasnya banyak. Ya, kalau Jogja itu banyak ciri khasnya. Terus Jogja juga ada yang namanya keripik belut, tahu? Ya, ada arem-arem. Ya, bukan arem-arem, apa sih yang dimakan langsung hilang itu loh? Brem. Ya, arem-arem gila. Makanan nasi arem-arem. Ada brem. Ya, kalau Jogja itu penuh dengan kulinernya. Ada lagi? Ada yang mau tanyakan lagi? Ya. Kenapa kue aku bisa jadi simbol pengampunan atau permohonan? Kenapa? Apel diambil dari kata afan atau afwan bahasa Arab yang berarti maaf atau pengampunan, sehingga masyarakat menganggap apel sebagai simbol meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kalau di Jogja itu biasanya masih lekat dengan tradisi Jogjanya. Ada yang namanya sesembahan, terus makan bareng, berdoa bersama. Nah, biasanya kalau acara-acara seperti itu ada beberapa makanan-makanan yang wajib. Contohnya seperti apem tadi, itu wajib ada. Terus seperti ayam, ada beberapa jenis ayam yang wajib ada gitu. Ada lagi? Ada lagi? Nah, Mengapa gudeg menjadi makanan utama daerah Yogyakarta? Apa sih ciri khasnya gudeg? Kenapa gudeg itu dijadikan makanan Jogja? Rasanya gudeg itu seperti apa? Gudeg Yogyakarta memiliki ciri khas rasa manis, warna coklat tua, dan kemerahan serta santan yang kental. Biasanya gudeg disajikan bersama lauk seperti ayam, telur, tahu, atau tempe yang direbus dengan bumbu khas serta sambal goreng krecek dan aren atau kentang. Ya, paham? Ya, gudeg itu mempunyai rasa yang khas. Jadi orang Yogyakarta khususnya itu cenderung lebih suka ke aroma yang manis, rasa yang manis. Makanya kalau di Jogja itu terkenal dengan yang manis-manis.
Beda ya sama di Lampung nih. Kalau di Lampung ini terkenalnya apa? Pedes-pedes. Karena kan kita kan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu terkenal dengan rempah-rempahnya yang pedes. Terus apa lagi? Produksi cabenya yang bagus karena di gunung. Iya. Ya, di gunung itu cabenya luar biasa pedes-pedes khususnya kalau di Lampung. Ada lagi? Cukup? Ya. Oke teman-teman, cukup sekian. Apabila ada salah dan kurangnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Udah di set Ria sama anak-anak. Udah set ke Ria sama anak-anak. Ke ibu juga? Ibu udah. Belum. Olivia Ajeng. Ada? Kesenian batik ada. Kesenian batik Indonesia. Kayaknya susah kalau ke ibu karena ibu guru apa ya? Nih ibu. Bisa aja. Ya, betul. Ya bisa ya? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang poster kearifan lokal kesenian batik Indonesia. Kesenian batik Indonesia merupakan budaya Indonesia yang memiliki arti batik adalah kain tradisional Indonesia yang dibuat melalui proses pewarnaan dengan teknik pelintang lilin. Batik juga merupakan simbol budaya yang syarat makna diwariskan dari generasi ke generasi. Kaya makna, setiap motif batik memiliki makna filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan, seperti kebijaksanaan, kesabaran, dan kesejahteraan. Kesenian batik di Indonesia juga memiliki variasi. Setiap daerah di Indonesia memiliki gaya batik yang unik, seperti warna cerah batik Pekalongan dan warna-warna alam batik Solo. Yang terakhir, warisan. Batik juga telah diakui secara global, termasuk oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, menjadikannya lambang identitas dan kebanggaan Indonesia. Dari sini ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Kenapa pilih batik temanya? Karena Indonesia Terkenal sama batiknya. Ya. Ada yang mau tanya? Ini tentang batik nih, ciri khas Indonesia yang sudah go internasional. Karena produksi batik terbaik itu ada di Indonesia. Nah, produksi batik yang paling besar, kalau batik ya, itu ada di Jogja, ya ada di Jawa, ada di daerah Jawa. Kalau Lampung itu terkenal sama apa? Kain Kain tapis. tapisnya, songketnya, itu bagus-bagus.
Lampung, Palembang, itu bagus. Ya, ada yang mau bertanya? Dari kelompok 3, apa makna yang terkandung dalam batik? Pada awalnya, batik digunakan sebagai simbol status sosial dan identitas kelompok masyarakat tertentu. Kelompok 1. Saja batik yang ada di Indonesia. Oh, khasnya, maksudnya yang menonjol, batik-batik yang menonjol di Indonesia. Ya, apa aja? Dari daerah mana? Batik motif batik 7 rupa berasal dari Pekalongan. Motif batik Sogan berasal dari Solo. Motif batik Gentongan berasal dari Madura. Motif batik Megamendung berasal dari Cirebon. Motif batik Keraton berasal dari Yogyakarta. Motif batik Simbut berasal dari Banten. Dan motif batik Parang berasal dari Pulau Jawa. Nih, ini macam-macam motif batik. Nih, motif batik yang seperti ini biasanya motif batik yang berbentuk. Jadi dia kalau dibuat baju, dia sudah ada bentuknya. Gitu. Terus yang biasanya kita gunakan itu yang seperti ini. Ya? Ya. Terus ada juga yang namanya motif batik Megamendung. Ibu mati. Oh, mati ya? Nah, nih ini motif batik Megamendung. Nah, terus yang sekarang lagi tenar itu ada yang namanya hujan rintik. Nih, motif hujan. Nah, biasanya ya motif lurik ini biasanya disukai sama anak-anak muda yang pengennya punya motif batik nih, tapi nggak pengen heboh. Nah, biasanya anak muda pakainya kayak gini. Batik juga tidak hanya digunakan oleh orang-orang tua, ada juga orang muda, terus anak-anak itu ada. Contohnya seperti batik yang lagi ibu pakai ini batik khas Lampung, karena di bagian tangan itu ada lambang Lampungnya. Nih, ada beberapa lambang Lampungnya. Nih, ini salah satu contoh motif batik Lampung, khas Lampung yang lagi ibu pakai. Cukup, ada pertanyaan? Sudah? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kearifan lokal budaya Lampung. Di sini kita mengambil ikon daerah Lampung. Menara Siger menjadi lambang yang tak tergantikan bagi Lampung. Hadir dalam berbagai sudut kota dan bahkan tersirat dalam bentuk yang lebih sederhana
sebagai mahkota yang diarak oleh perempuan dalam acara-acara adat. Mahkota tersebut memiliki makna mendasar sebagai simbol kemuliaan, kehormatan, dan keberanian. Kamu? Ada yang mau bertanya? Tentang kearifan Lampung. Lampung itu ciri khasnya banyak. Lambangnya mempunyai ciri khas. Makanannya mempunyai ciri khas. Biasanya Lampung itu terkenal dengan makanan apa? Serwit. Serwit, betul. Terus tapisnya banyak sekali. Dan Lampung itu sangat terkenal dengan pisang coklatnya. Ada yang mau bertanya? Mengapa Menara Sigla menjadi penjara kampung? Karena masyarakat Lampung Pepadun ataupun Saipatin terkait oleh suatu kesamaan kebudayaan, sila keturunan, kehidupan sosial budaya, bahkan rasa senasib sepenanggungan. Ya. Jadi kenapa kita pakai sige? Karena setiap lambang di siganya itu selalu ada maknanya. Lagi yang mau bertanya? Makanan paling khasnya Lampung itu apa? Paling khas. Jadi apa makanan khas Lampung? Biasanya orang Lampung tuh selalu ya nyeruit. Seruit itu apa? Biasanya makanan yang ada di seruit itu apa aja? Ikan, sambal terasi, sama tempoyak. Ya. Tahu nggak tempoyak itu terbuat dari apa? Durian yang difermentasi memberikan rasa asam yang khas. Iya, enak banget. Dari Palembang, dari Lampung itu tempoyak itu paling the best. Juga ada pertanyaan? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah beberapa contoh kearifan lokal. Selanjutnya kita akan bicara tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks argumentasi. Yang pertama ada yang namanya pendahuluan. Tadi sudah. Terus pendahuluan itu adalah tertuju sebagai perhatian awal mula untuk menunjukkan alasan kenapa kita pilih topik tersebut. Terus yang kedua ada yang namanya badan atau inti. Itu adalah bagian yang bertujuan untuk membuktikan benar atau enggak, fakta atau tidak keberadaannya. Terus kita analisis dan disajikan dengan melakukan observasi, eksperimen, dan menyusun fakta yang ada. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu kita membuktikan bahwa itu benar adanya. Terus pembaca juga dapat menerima secara logis nih teks yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, pendahuluan itu media sosial telah menjadi bagian terpisah dari kehidupan. Contohnya ya, kehidupan remaja saat ini.
platform seperti Instagram, Twitter, Facebook. Tahu? Ya, sering menggunakan? Sering. Ya, kalau anak sekarang biasanya Instagraman, DM-an, like, ngeliat timeline itu. Menyediakan berbagai cara mereka untuk berkomunikasi, berbagai konten dan berhubungan dengan orang-orang lain. Kalau sekarang itu muncul juga yang namanya aplikasi TikTok. Itu yang lagi viral sekarang, aplikasi TikTok. Terus beda argumennya, komunikasi dan interaksi sosial media memberikan sarana komunikasi yang mudah dan cepat bagi siapa? Bagi orang-orang yang jauh di mata, dekat di hati. Dan mereka menjadi hubungan yang baru, terus teman-teman yang tadi nggak kenal jadi saling kenal. Itu adalah sebuah dari kreativitas dan ekspresi di media sosial. Ya, biasanya kita post foto, nanti ada yang komen gitu. Kalau sekarang lagi musim namanya Facebook Meta, ya kan? Kita membagikan kehidupan kita sehari-hari, terus nanti ada teman-teman yang komen, terus mensupport, menyemangati gitu. Cukup di sini? Dari sini ada pertanyaan? Nggak? Paham? Paham. Tadi Bu Lia juga buat poster sudah pada pintar-pintar, tinggal diasah aja dikit-dikit lagi. Nah, sering-sering aja, nanti kan kita sering post, sering share bahwa ini loh anak SMA dari Syafa ini pintar sekali membuat poster, bahwa walaupun kita anak pesantren tapi kita itu nggak gaptek, kita itu tetap bisa bermain sosial media, menggunakan sosial media dengan baik, dengan berwawasan. Terus cukup ya? Ibu sekarang akan membagikan tugas. Nah, tapi tugas ini nanti akan diselesaikan minggu depan aja. Jadi Ibu kasih tahu diselesaikan minggu depan pas pelajaran Ibu lagi. Tugasnya adalah strategi kehidupan. Silakan mencari pangan kecuali nasi ya, sumber makanan kecuali nasi. Itu masuknya ke kearifan lokal untuk strategi kehidupan. Jadi bagaimana kita bisa makan tanpa nasi tapi kita tetap kenyang, tetap dapat karbohidrat. Tugasnya carilah informasi antara strategi kehidupan makanan ini selain nasi. Terus membuatlah paragraf. Itu ada 5 paragraf. Paragraf pertama itu pendahuluan, paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu inti isinya. Paragraf terakhir itu penutupannya, kesimpulannya. Silakan gunakan tanda baca yang baik. Terus jangan lupa tulis sama peserta didik nanti akan kita pajang. Jadi yang kalian buat itu nanti akan kita pajang di mana biasanya? Kalau di sekolahan nih, kita masih di mana? Oke, jadi akan kita pajang di mading. Begitu ya. Terus dari pelajaran ini, suka nggak pelajaran hari ini? Suka. Menyenangkan nggak pelajaran kita hari ini? Cara belajar seperti ini itu membuat kalian lebih bersemangat atau lebih males sih? Mau Bu buat poster, atau kalian lebih, Bu kita senang loh buat poster? Lebih senang apa lebih nggak senang? Senang. Lebih senang gini atau lebih senang kalau Ibu ngomong aja tapi kan nggak praktek? Lebih senang praktek, ya. Di dalam pelajaran kita ini kalian sulit gak sih maksudnya mencerna kalau Ibu menjelaskan seperti ini? Terus kalau kalian langsung buat poster seperti ini, kalian lebih sulit mencerna atau lebih mudah mencerna?
Lebih mudah ketika kita praktek langsung ya. Ya. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini itu alhamdulillah kalian sudah mengerti apa itu teks argumentasi. Selanjutnya silahkan dikerjakan tugasnya tapi minggu depan aja ya. Oke. Ibu minta maaf jika ibu ada salah-salah kata, silahkan berdoa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun bi asrari, khabirun bi hajati, sami'un basirun bi ulumi wa ma'awat. Bismika arjuni, kana ilama tolibi, bijahi kafa'amka, tujaman tasyawat. Silakan ditutup Chromebooknya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup Chromebooknya, silakan dipulangkan ke kantor. Terima kasih. Ya, Bu.